Mengapa harus ada pernikahan di dunia? Ini pertanyaan penting. Mengapa harus ada pernikahan di dunia? Lalu mengapa setan itu bencinya pada pernikahan habis-habisan? Ini cuma intermezzo. Tapi kalau ketemu boleh. Saudara kalau suatu hari sempat ketemu setan, kalau ini nggak usah dicari deh, jangan. Ini intermezzo. Tanyalah mereka, setan, yang paling kamu benci dalam hidupmu itu apa atau siapa? Jawaban setan adalah keluarga harmonis. Kami tidak suka ada keluarga harmonis. Kami akan hancurkan mereka. Saudara, sudah berpuluh tahun setan itu merusak rumah tangga itu. Maka itu akhir-akhir ini kita lihat berapa banyak keluarga hamba Tuhan hebat-hebat dihancurkan. Betul tidak? Kok bisa? Nah, hari ini kita akan belajar mengapa setan itu kok sengit betul pada keluarga. Maka itu yang terjadi dua hal. Satu, orang dibuat gak usah menikah secara resmi, tinggal bersama saja. Istilah keren, kumpul kebo. Saya tuh sampai hari ini masih mau bertanya, mencari yang mengeluarkan kata pertama kumpul kebo itu siapa. Lalu logikanya kok kumpul kebo itu apa? Terus kebunnya itu sopo gitu loh. Saya tuh gak ketemu sampai hari ini. Ya tapi itu sudah jadi istilah. Ya saya ikut saja kumpul kebo pokoknya. Padahal kan aneh gitu loh. Siapa penemu pertama? Dulu saya tanya-tanya, bilang ada orang dari Jogja. Tapi Jogja yang mana siapa? Nggak ada yang tahu. Ya mungkin juga, oke lah. Tapi kan unik, bukan di Indonesia ada apa itu penghalang mobil cepat namanya polisi tidur. Hebat orang Indonesia itu istilah-istilah begitu itu. Polisi tidur ya, wah ya sudahlah itu karangannya. Oke. Nah itu sebabnya. Supaya tidak ada pernikahan yang benar, setan buat kumpul kebo. Nggak terikat, tapi tinggal bersama. Kalau kita teliti secara humanisme, itu betul. Toh kita itu nggak cocok. Ngapain pakai surat repot-repot? Jadi kalau nggak cocok bisa nggak ada apa-apa, cari lagi yang lain. Nah itu humanisme. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih kurang ajar. Setan buat laki kawin laki, perempuan kawin perempuan. Kurang ajar betul. Nah, mengapa ada dua model hubungan yang gak karuan itu? Karena setan ingin menghancurkan pernikahan. Kenapa ada pernikahan dan kenapa mereka menghancurkan? Saya ulangi lagi seperti yang tadi pagi saya ngomong. Maaf, kalau saudara menemukan hal-hal baru, jangan protes dulu. Cernak dulu. Enggak harus hari ini ngerti. Ulang lagi, renungkan lagi. Nanti Roh Kudus memberi secara pengertian. Karena yang kita akan pelajari di sesi ini itu sangat mengagetkan, saudara. Mengapa ada pernikahan? Mengapa pernikahan dirusak? Nah, jawabannya ketemu satu. Kita buka Kejadian 1:26. Ini yang buat kita bingung. Kejadian 1:26. Ternyata di surga itu ada rumah tangga. Di surga itu ada pernikahan. Maka itu dia membentuk pernikahan di dunia. Sebagai gambar surga turun ke bumi. Ternyata doa Bapa kami yang diajarkan Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu bicara soal tahta surga yang ada keluarga. Berfirmanlah Tuhan. Nah ini masalah. Baiklah. Baiklah. Nah, yang ngomong siapa? Tuhan. Tuhan itu berapa? Satu. Nah kalau kita berapa? Nah, bukan tiga, salah. Ini nggak bicara Tritunggal, tidak. Saya baca terus. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya manusia itu berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi. Dan seterusnya saya baca.
Siapa kita? Nah, kalau kita menggunakan hukum pernikahan, kata kita itu jelas. Ayo, waktu kita hanya berdua suami istri, entah di kamar, entah di mobil, entah di becak, entah di tempat umum, pokoknya lagi berdua. Kalau suami istri lagi ngomong berdua, mereka itu mengatasnamakan orang keberapa kali kata apa? Nah, kita, rencana kita apa untuk anak nomor sekian? Rencana kita apa kemudian? Dengan toko ini, apa rencana kita? Jadi kita itu siapa? Suami istri. Dalam hukum Alkitab, suami istri itu jadi berapa? 2. Tapi jawabnya atau tidak? Mereka itu 2, tapi menjadi 1. Kalau kita menggunakan logika itu, berarti kata kita di surga ada keluarga. Oke, kita belum ketemu. Lanjut ayat 27. Ya, kata kita bahas dulu ayat 27. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan diciptakannya berapa? Ya enggak, 1 dia. Tapi kok titik koma dianya jadi berapa? Nah, siapa? Suami istri. Karena dari dia menjadi 2 orang, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ini suami istri. Saudara bayangkan, mengapa untuk binatang pun dengan tegas Kejadian 6 Papa bilang berapa? Sepasang. Itulah pernikahan. Oke, sebelum saya lupa soal perceraian yang banyak ditanyakan. Dah, kalau ada yang ngotot cerai, ya maaf, pokoknya jangan. Saya nyimpang sebentar. Baca Matius 1 ayat 6. Buka Matius 1 ayat 6. Maka terus yang sudah bercerai, ya sudah, kita nggak usah bahas. Tapi yang mau bercerai, demi kasih Yesus, hentikan rencana itu. Sudahlah, berdamai saja. Ini loh masalahnya. Isai memperanakkan Raja Daud. Daud memperanakkan Salomo dari baca yang kuat, istri Uria. Ayo, enak nggak sebutan ini? Nggak enaknya di mana? Loh, enak nggak sebutan ini dari istri Uria? Siapa istri Uria itu? Batsheba. Apa arti ayat ini? Catatan pernikahan di surga, Batsheba tetap istri Uria, bukan istri Daud. Katakan amin, saudara. Ayo kita hitung. Waktu ayat ini ditulis, sudah berapa ribu tahun kejadiannya? Loh, betul tidak? Kan sudah lama sekali. Waktu Matius tulis ini loh, ini peristiwa sudah lama atau baru? Nah, kalau dihitung sampai hari ini, berapa ribu tahun lagi? Ternyata surga tetap mencatat Batsheba itu istri Uria. Inilah bukti bahwa papa kita benci perceraian. Ngerti maksudnya? Maka itu jangan bercerai, gak ada gunanya. Masalah seberat apa di rumah tangga kita, tetaplah berdamai, saling mengampuni, katakan amin. Ingat sesi ketika tadi, sabar dalam segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, menutupi segala sesuatu, rumah tangga aman. Ini loh yang mengerikan, saudara. Jadi papa hanya melihat 1 kali pernikahan, maka itu kan gak enak. Jangan tersinggung yang sudah cerai. Tuhan yang ngomong, bukan saya kok. Maaf. Ini gak enak sekali. Jadi yang sudah cerai nikah dengan siapa saja, itu mantannya siapa,
Caratannya bukan cuma di catatan sipil yang selesai, surga nggak selesai. Karena ini masalahnya. Jelas ya? Maka itu sudah nggak usah diskusi masalah cerai. Pokoknya enggak, dah gitu saja. Oke, setuju? Ya harus, enggak mau kawin lagi ya. Oke, kembali ke Kejadian 1:27. Diciptakannya dia. Ternyata dianya itu enggak tunggal. Siapa dan siapa? Siapa dianya? Laki-laki dan perempuan. Terjemahan betul suami dan istri. Karena kita walaupun dua tapi satu, bukan lagi dua. Amin. Nah, saya tanya, kalau gitu Tuhan itu laki atau perempuan? Teologi mengatakan Tuhan itu laki-laki. Semua orang mengatakan Tuhan laki-laki. Saya setuju juga, karena Bapa kami yang dalam surga. Lah kalau Bapa itu apa? Nah, masalahnya Bapa menciptakan kita menurut gambarnya. Oke. Nah, kalau Tuhan itu laki-laki saja, lah yang perempuan kan kasihan, gambare sopo iki. Tuhan orang duwe tonggo. Ngerti nggak kebenaran? Tuhan kan nggak punya tetangga. Lah yang perempuan ini gambarnya siapa? Padahal ada perempuannya. Perempuan pun dijadikan menurut gambarnya. Ayo, jangan bingung. Tapi inilah firman Tuhan yang dahsyat. Ternyata di surga itu ada papa dan mama. Bukan laki dan perempuan. Papa, mama. Jadi Tuhan nggak boleh disebut dengan jenis kelamin, gender, tidak, tapi disebut dengan sifat, yaitu papa dan mama. Maka itu ngomongnya kita, sama seperti suami istri. Kalau diskusi apa-apa untuk anak-anak ngomong kita, masa ngomong kami, beda bukan? Oke. Nah, jangan bingung tuh. Dari mana saya dapatkan peneguhan ini? Saya cari ayatnya. Papa tunjukkan kepada saya bahwa ada mama di surga. Buka Ulangan 32:18. Ulangan 32 ayat 18. Ini luar biasa. Ulangan 32 ayat 18. Musa sebelum meninggal menyanyikan sebuah nyanyian nubuat untuk Israel. Dan itu tercatat di Ulangan 32. Nah, dalam nyanyian itu Musa itu menyebut Yahweh Tuhan dengan istilah gunung batu. Jadi gunung batu itu siapa? Tuhan. Oke. Gunung batu yang memperanakan engkau telah kau lalaikan. Maaf, Tuhan memperanakan. Berarti dia papa atau mama? Nggak usah ragu-ragu. Nggak ada papa memperanakan medeni itu. Mama. Dan telah kau lupakan Tuhan yang melahirkan engkau. Laki sekali kalau Tuhan yang melahirkan kita, dia papa atau mama? Mama. Satu kali saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan ahli perjanjian lama, fasih bahasa Ibrani, orang Indramayu, masih hidup, hampir 90 tahun umurnya, tinggal di Brisbane, Australia. Namanya pendeta John Paul. Saya nggak tahu ada yang kenal tidak. Saya sedikit-sedikit belajar dari bahasa Ibrani dengan dia, dengan Tante Ellen istrinya. Waktu itu tinggal di Sydney. Tahun 80-an tuh saya ke Sydney berkali-kali. Saya belajar banyak dari pendeta John Paul dan istri Tante Ellen, itu luar biasa. Nah, Om John Paul mengajarkan El Shaddai. Pernah dengar nama itu? Itu ternyata bukan Tuhan Maha Kuasa. Inggris menerjemahkan God the Almighty. Bukan. Bagi orang Yahudi, El Shaddai itu terjemahan yang betul adalah Tuhan yang menyusui.
El Shaddai. Saya tanya, yang nyusui itu papa atau mama? Nah, amit-amit papa netai, jangan ya. Maaf, saya cuma ngomong. Nah, dari bukti-bukti itu adalah di Yesaya 49. Kalau ada ibu yang yang bisa melupakan anak yang dilahirkannya, ayat 17 atau 16, orang cari sendiri Yesaya 49. Maka aku tidak akan pernah melupakan engkau, karena engkau telah kulukis di telapak tanganku, dan tembok-tembokmu ada di mataku. Ayo bayangkan, kalau Yesaya 49 ayat berapa ya, 16 atau 17, coba lihat. Kalau dia berkata 16 berarti, 15-nya, coba lihat. Nah, dapatkah seorang perempuan, Yesaya 49 ayat 15, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ada, maksudnya perempuan yang melupakan, aku, berarti akunya di sini menunjukkan dia sebagai ibu yang melahirkan. Aku tidak akan melupakan engkau. Tapi kita nggak boleh panggil mama dalam surga, nggak ada itu ayatnya. Nah, hukumnya bagaimana? Dalam hukum internasional, di Indonesia ada suku yaitu Minangkabau yang paling aneh di antara semua suku. Karena di Minangkabau perempuan lebih menang daripada laki-laki. Nah, saya nggak bahas itu, saya pakai yang internasional. Begitu dua orang menikah, disebut keluarga, nama perempuan atau nama suami atau nama istri? Nah, nama suami. Karena apa? Dia kepala. Walaupun cuma disebut nama bapak, pasti ada istrinya, bukan? Ngerti nggak maksudnya? Kok kayak bingung? Oke, lagi net supaya cepat. Kalau punya anak perempuan, jangan susah-susah cari nama. Sebagus apa nama anak perempuan saudara, Angelina, Priscilla, Yohana, siapa panjang begitu. Satu hari dia menikah, ketemu Joko Gundul. Itu nama resmi, bukan panggilan, saudara. Percaya yang Angelina, Priscilla, Yohana siapa? Hilang. Nyonya Joko Gundul. Lo betul tidak? Ini logikanya, ayo. Lo betul atau tidak? Jangan tersinggung, yang perempuan jangan tersinggung. Jadi walaupun ada mama, tetap papa dominan karena kepala. Betul? Contoh yang lain lagi. Yang punya nama itu kepala, bukan badan. Buktinya, siapa yang punya foto, pas foto setengah badan, entah itu foto mama atau foto papa, ya, terus potong kepala dari foto itu, tunjukkan ke anak-anak, ayo ini fotonya siapa? Tahu nggak? Nggak tahu, karena nama ada di kepalanya. Begitulah pernikahan itu. Jangan tersinggung ya istri-istri, ini hukum internasional masalahnya. Jadi istri ikut suami, keluarga bapak siapa? Kalau disebut keluarga bapak siapa, nggak boleh sendiri, pasti ada istrinya. Walaupun nggak disebut, orang tahu. Nah, di surga ada papa mama. Maka itu di dunia dia ciptakan papa mama. Sesi pertama tadi lihat, apa bedanya pernikahan dan keluarga? Pernikahan belum punya anak, keluarga papa mama sudah punya anak. Pernikahan suami istri, itu statusnya. Hebat Alkitab ini. Maka itu, kalau kita bertengkar suami istri di dunia papa mama, anak-anak nggak bisa kenal Tuhan. Ngeri sekali. Maka itu papa mama kita ini jadi contoh untuk anak-anak kita, supaya mereka kenal siapa Tuhan di surga itu lewat kita. Harmonis, luar biasa. Hidup dalam kebenaran,
hidup dalam rencana Tuhan yang hebat, hidup dalam kekekalan, hidup dalam kemuliaan. Amin. Wah, kalau semua suami istri hidup seperti surga ajarkan, betul-betul surga turun ke bumi. Maka itu, ini saya beri bukti lagi, hukum yang tidak tertulis, tapi itu ada di masyarakat. Dengar, mengapa semua orang yang gak Kristen, yang komunis, yang ateis sekalipun, kalau menggambarkan sebuah keluarga, itu pasti antara apa, seperti apa, atau seperti apa. Keluargamu seperti surga atau, betul tidak? Tidak ada ilustrasi lain. Nggak ada bilang keluargamu kok kayak pasar ya. Nggak ada. Kalau nggak surga ya neraka. Selalu itu sebutan orang. Mengapa ada hukum tidak tertulis di masyarakat bahwa keluarga itu harus seperti surga? Hari ini saudara dapat jawabannya. Karena memang Tuhanlah yang menciptakan keluarga dengan maksud supaya surga segera turun ke bumi. Tapi setan merusak. Ingat, kalau keluarga nggak jadi surga, pasti jadi seperti, nah, ini yang iblis buat untuk menghancurkan pernikahan. Kenapa dia benci pernikahan? Karena dia nggak ingin ada surga di dunia. Dia ingin adanya neraka di dunia ini. Catat itu baik-baik suami istri. Maka itu kalau kita yang sudah menikah mau dibodohi iblis, suruh bertengkar terus, itu bodohnya kita sendiri. Tidak mau ada perdamaian. Ingat, anak-anak akan menderita kalau kita tidak berdamai. Bagian terakhir, Matius 18 ayat 19. Dari sini kita melihat surga itu betul-betul ada di bumi. Bukan lewat kebaktian, lewat doa, lewat KKR, lewat seminar. Tidak, tapi lewat keluarga. Dan lagi aku berkata kepadamu, Yesus Tuhan yang berfirman, jika berapa orang? 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan, ini yang saya kagum, meminta berapa hal, minta berapa hal, apapun juga. Ada batas tidak? Dijawab tidak, dikabulkan tidak. Buat saya, inilah satu-satunya ayat dalam Alkitab yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak ada ayat lain yang mempunyai janji sehebat ini. Minta apapun juga. Ayo jujur, secara logika mungkin nggak ayat ini terjadi? Jaluk apa wae? Minta pesawat, minta gajah 4, minta macan 6. Lu minta apapun juga kok bisa nggak? Lo kok bisa? Terus mana gajahmu, macanmu tadi? Enak aja. Secara logika nggak mungkin. Tapi ini masalahnya firman Tuhan Yesus. Masa tidak mungkin? Saya kejar. Ternyata Papa menjawab, Daniel, kamu nggak baca teliti. Yang aku beri kesempatan minta apapun juga itu nggak asal kamu. Hanya 2 orang yang buat kesepakatan. Maksudnya, saya tahu. Kata sepakat di ayat ini, kalau saudara baca kitab Kejadian, itulah covenant, perjanjian kekal yang Yahweh buat dengan Abraham. Nah, di dalam perjanjian baru diterjemahkan itulah pernikahan. Katakan amin. Maka itu mengapa setiap kita menikah, semua pernikahan Kristen harus ada janji nikah. Dan Malaki 2:14 berkata, aku hadir menjadi saksi antara engkau dengan istri masa mudamu. Malaki 2 ayat 14. Aku hadir
menjadi saksi antara engkau dengan istri masa mudamu. Jangan kecepatan baca. Kalau kecepatan baca, aku hadir menjadi saksi antara engkau dengan istri mudamu. Lain. Nah, betul tidak? Istri masa muda dengan istri muda itu beda jauh. Ada banyak ayat di Alkitab yang mengatakan Yahweh hadir memberkati, Yahweh hadir melindungi, Yahweh hadir menolong, Yahweh hadir menyembuhkan. Oh, banyak. Tapi cuma satu kali Dia hadir menjadi saksi, waktu kita menikah. Maka itu hamba-hamba Tuhan, tolong ya, ini ayatnya. Janji nikah pengantin tidak boleh dihafal, tidak boleh dibaca, nggak boleh didiktekan oleh gembala. Janji nikah harus diucapkan tulus dari hati, karena ini yang menentukan diberkati atau tidak. Dari mana saya punya pengalaman ini? Di samping ayat ini saya kaget. Jadi di antara semua ritual perkawinan, pasang cincin, buka cadar, letakkan tangan dan macam-macam, yang paling sakral satu, ketika kita mengucapkan janji. Mengapa tidak ada agama apapun yang ada seperti ini Tuhan hadir menjadi saksi? Kenapa cuma kita? Gara-gara ayat ini saya ke Eropa mempelajari sejarah buku tamu pernikahan. Saya ke Inggris, saya ke Jerman, saya ke Perancis, saya ke Belanda. Saya kaget, saudara. Ternyata Eropa adalah negara pertama yang memberlakukan buku tamu pernikahan. Maksudnya, di Eropa itu kalau ada orang menikah, itu dulu di gereja, nggak ada pesta, di gereja semua. Tamu-tamu datang mencatat nama dan alamat, tidak boleh tanda tangan. Kapan tanda tangan tamu? Setelah acara pemberkatan selesai, setelah yang diundang mendengar janji nikah mereka dua untuk setia, tidak cerai dan tidak macam-macam, maka waktu kita pulang keluar gereja, bubukan tanda tangan di buku tamu. Dan buku tamu pernikahan itu disimpan seumur hidup pernikahan. Buku tamu pernikahan kami simpan sampai hari ini. Waktu kami menikah, hadir lebih dari 3.000 orang. Dan saya minta mereka tanda tangan, dan mereka mendengar janji nikah kami. Nah begini, untuk apa buku tamu itu disimpan oleh pengantin? Buku tamu pernikahan itu kekuatannya satu tingkat di bawah Alkitab. Kenapa? Dengar. Suatu hari, misalnya kita yang pernah diundang ke pernikahan itu tiba-tiba dengar kabar, gebuk-gebukan itu mau cerai itu, misalnya. Maka yang pernah datang ke pernikahan mereka berhak ngeluruk, tahu kata bahasa Jawa ngeluruk, datang ke rumahnya, datang minta buku tamu pernikahan mereka, dan kita berhak cari halaman tanda tangan kita, tunjukkan ke mereka, lihat ini tanda tanganku waktu kamu berjanji. Itu buku tamu itu luar biasa. Satu kali saudara, kami diundang satu keluarga di Belanda, orang dari Jogja, tapi sudah dari kecil di Eropa, di Belanda, menikah 25 tahun. Nah kami gak kenal mereka dulu, kenalnya baru-baru. Waktu kami datang ke pernikahan, ulang tahun pernikahan ke-25, penyambut tamu itu menanyakan, karena kok ada 2 buku tamu. Istri saya juga bingung. Ditanya, apakah Anda dulu datang waktu mereka menikah? Oh enggak, karena kami gak kenal. Oh ya kok gitu isi buku yang baru. Loh kenapa? Itu bukti yang saya temukan secara otentik. Yang dulu hadir mereka menikah, tanda tangan kembali di buku yang lama. Oh ya, dan itu disimpan saudara. Cuma sedih,
Sampai Indonesia jadi buku nomor kado. Kurang ajar ke orang Indonesia itu. Amit-amit saya lihat nih di nomor kadonya saudara, saya jengkel. Jadi hilang sakralnya. Betul tidak? Maka itu kalau nanti anak muda menikah, yang di gereja sangat penting buku tamu. Karena saksi tadi. Jadi kalau saya berkati pernikahan saudara, itu janji nikah nggak perlu dihafal. Pakai mikrofon, ulang, saya bilang gitu, nggak bisa, harus tegas. Di kalangan gereja di Indonesia, saya dikenal pendeta paling sadis. Kenapa? Kalau saya berkati pernikahan, pengantin laki, saya tambahkan ada berapa kata, salah satunya, kalau aku selingkuh, aku mati. Serius, tolong ya gembala-gembala kalau nikahkan orang suruh ngomong. Ada yang protes, lu kan bisa aja istri selingkuh. Betul, tapi Alkitab mengajar istri itu tanggung jawab suami. Suami itu tanggung jawabnya Tuhan. Nah itu dia. Kalau saya konseling, lalu si pengantin pria, masa begitu sadis, masa nggak ada cara lain? Sudahlah, kalau memang kamu nggak selingkuh, kenapa takut? Lu betul tidak? Kalau kamu takut, nah ketahuan mau selingkuh toh. Suami itu wakil Yesus adalah kepala. Nah kita tolong ya Bapak Gembala, kalau ulang tahun pernikahan jemaat suruh ngomong janji itu. Ayo suami-suami berani. Harus, supaya setan tidak masuk ke rumah tangga kita. Amin. Karena setan suka mengganggu suami, mengganggu papa, untuk menghancurkan, supaya keluarga hancur, anak-anak hancur. Itu penting sekali. Jadi kata sepakat, dua orang yang sepakat, ayo kembali ke Matius 18 ayat 19. Itu adalah suami istri. Saya terharu, berarti surga itu menjamin asal suami istri sepakat, rumah tangga pasti aman. Amin. Berdoa minta apa saja, asal untuk keluarganya, untuk mereka dua dan anak-anaknya, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Saya kagum pada firman untuk suami istri dan anak-anak. Pertanyaan saya kepada saudara, kalau ayat ini terjadi di setiap pernikahan, setan bisa menang gak semau-maunya merusak hidup? Bisa tidak? Tidak mungkin. Begitu serangan terjadi, keluarga berdoa, Tuhan jawab. Ini luar biasa. Sebelum saya pindah ke ayat 20, 1 Timotius 2 ayat 8. Saudara lihat 1 Timotius 2 ayat 8. Ayo kita baca ayat ini. Oleh karena itu aku ingin supaya apa cepat? Di mana-mana siapa orang laki-laki berdoa dengan yang suci, tanpa marah, tanpa bersiap. Gembala-gembala, saya pesan, menurut firman ini, pendoa itu bukan ibu tapi bapak. Jadi kalau ada kebaktian doa, doa pagi, doa malam, doa puasa, yang datang ibu-ibu usir suruh pulang, panggil suamimu sini. Ini loh ayatnya. Awas suami-suami yang modelnya gini, mah titip doa ya mah, awas titip doa. Mulai hari ini bacakan ayat ini para istri kepada suamimu. Saya kaget, mengapa hampir semua gereja kalau ada kebaktian doa pasti perempuan yang datang. Salah, harus laki-laki. Awas molor kabeh lanang-lanang iki ya. Awas ya. Bangkit laki-laki, jangan malas. Nah, yang berikut. Perjanjian Lama menulis yang boleh berdoa sambil menadakan tangan itu imam, betul? Itu imam. Nah, inilah ayat untuk suami, saudara.
Saudara agak bingung kalau saya tidak tunjukkan Kisah Keluaran 17. Waktu hari itu Amalek menyerang Israel, lalu Musa naik ke bukit. Masih ingat Musa ngapain? Mengangkat tangan. Kalau Musa angkat tangan, Israel menang. Kalau dia capek turun tangan, kalah. Lalu Harun dan Nur menopang, maka menanglah Israel. Dengar, ternyata kalau anak-anak langganan sakit, ada nggak keluarga anak langganan sakit? Gantian terus sakit, masalah terus, ekonomi, kerugian, ditipu, macam-macam. Berarti imam di keluarga itu sedang tidak mengangkat tangan di surga. Ngerti maksudnya ayat itu? Siapa imamnya di keluarga? Suami, papa. Gabungkan 1 Timotius 2:8 dengan Keluaran, kisah Musa. Luar biasa. Maka itu bapak-bapak, ayo kita semua jadi imam yang benar. Terus persyaratannya menarik, menadakan tangan yang suci. Kapan tangan imam, tangan suami tidak suci? Maka itu walaupun kita suami berdoa dari pagi sampai tekle tangan itu, tahu kata tekle? Tahu? Tekle itu bahasa Indonesia apa saya nggak tahu juga. Apa? Ya begitulah pokoknya, nggak tahu. Apa? Lunglai. Iya, lunglai, keren ini. Oke? Kalau tangannya tidak suci, maka doa suami nggak didengar. Mengapa tangan kita tidak suci? Karena ada apa dan apa? Marah dan berselisih. Nah, kalau suami marah dan berselisih itu biasa ya karo sopo. Nah, karo bojo. Maka berdamai suami-suami. Istri, tolonglah suami, jangan sampai tangani dekle tadi itu. Ngerti istilahnya itu ya. Supaya, nah memang suami yang berdoa, tapi istri yang menopangnya untuk jadi suami yang benar. Maka itu saudara, kalau ada laporan ke saya, "Duh, anak saya sakit," saya nggak doakan anaknya, bapaknya dicari dulu. Ngapain kamu? Pasti nggak beres. Jangan tersinggung bapak-bapak, karena ini firman. Setan bisa masuk ke rumah tangga kita karena hidup kita sedang tidak dalam kesepakatan. Catat itu. Seringkali kita tidak sepakat, itu karena hal besar atau hal kecil. Kecil. Seringkali kita ribut bukan karena atap rubuh, tembok jebol, enggak, saudara. Seringkali kita ribut cuma gara-gara sepele, sandal, kancing, matikan lampu. Betul tidak? Yang kecil-kecil kita ributkan. Bertobat. Jagalah kesepakatan kita suami istri, karena ada anak-anak kita ini, supaya tangan imam tetap kudus di hadapan Tuhan. Jangan marah, jangan berselisih, cepat selesaikan. Maka itu sekali saja suami pernah pukul istrinya dan tidak pernah minta maaf, tangan kita najis. Karena tangan ini menyakiti istri kita, yang adalah tubuh kita sendiri. Hebat Alkitab. Ayat 20 Matius 18. Ayat 20. Finish belum dijemput oleh bisnya, travelnya belum. Eko, kamu luar biasa, papi senang kamu tetap di sini. Yonatan ada nggak? Yonatan datang nggak? Saya nggak datang, nggak ada. Kemana itu anak? James, hebat kamu, saya sudah di sini. Oke, sudah. Ayat 20. Sebab di mana, nah ini terjemahannya salah, saya mau betulkan gini. Sebab di mana ada dua orang berkumpul dan orang-orang ketiga, harusnya begitu terjemahan. Kalau ditulis begitu maka kita ngerti. Maaf, mulai hari ini semua pemimpin pujian, semua hamba Tuhan pembuka ibadah, jangan pakai ayat ini untuk mulai kebaktian. Salah. Ini untuk keluarga, bukan untuk kebaktian gereja.
Seringkali saya dengar gini, saudara, kalau cuma 2-3 orang aja berkumpul atas nama Tuhan dia hadir, apalagi kita lebih. Maksudnya Yesusnya lebih banyak juga hadirnya gitu loh. Kan bukan begitu artinya, bukan. Ini keluarga. Siapa 2 orang pertama di ayat 19? Suami istri. Kalau 2 orang pertama itu suami istri, lalu ada orang-orang ketiga. Siapa orang-orang ketiga dari suami istri? Anak-anak. Inilah keluarga. Apabila keluarga kompak, akrab, rukun, harmonis, sepakat, bersatu, berkumpul dalam nama Yesus. Yesusnya di mana? Ayo baca, Yesusnya di mana? Di tengah-tengah kita, keluarga itu. Tapi kalau suami istri tidak sepakat, ada Yesus tidak? Nggak ada, setan yang datang. Maka itu setan membenci keharmonisan. Bayangkan, kalau ada keluarga harmonis, papa mama rukun, anak-anak rukun, papa mama dengan anak-anak rukun, selalu berdoa bersama-sama, Yesus hadir. Dengarkan pertanyaan saya. Kalau ada setan nekat dan setan goblok, berani nggak nerobos ke keluarga yang ada Yesusnya? Cepat jawab. Nah, kalau yang goblok itu aja nggak berani, yang pinter lebih nggak berani lagi. Oh nggak, amin. Ngerti nggak maksudnya? Yang goblok itu kan nggak mikir gitu, masuk aja, nggak berani kok. Apalagi yang setan pinter lebih nggak berani masuk. Maka kesimpulannya, kalau di keluarga kita banyak setannya, gegeran terus, nggak habis-habis, ada saja permasalahan. Anak sakit, ini uang hilang, uang, aduh pokoknya bereskan hidup kita berdua dulu. Rendahkan hati di hadapan Tuhan, saling minta ampun, hidup dalam kekudusan. Kembalikan janji nikah kita. Oh ya, sebelum saya lupa, satu kali saya diminta nangani masalah keluarga. Aduh saudara, sudah saya pakai jurus apa saja, ayat apa saja, nggak mempan. Sampai saya capek. Tiba-tiba saya ingat, oke lah kalau gitu, sudah semua nggak kamu terima, satu hal aja, yang terakhir. Kalian ingat janji nikah nggak? Suami jawab, ingat. Kenapa kamu langgar? Bukan saya yang janji, pendeta saya suruh baca, suruh dikte. Habis saya sudah. Maka itu jangan didikte janji nikah, suruh mengucapkan sendiri, saudara. Supaya takut kita semuanya. Maka itu hari ini saudara, ayo kita hidup sebagai orang benar, amin. Nah, betapa indahnya kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu di keluarga kita ada Yesus. Ribut pagi, sore beres. Tiap malam surga hadir. Bayangkan, Minggu ke gereja. Wow, betul? Surga ada bersama kita semua. Suasana kebaktian luar biasa. Maka itu setan gak suka keluarga harmonis, dihancurkan. Senin aman, Selasa ribut, Rebu aman, Kamis cakar-cakaran, Jumat aman, Sabtu gebuk-gebukan, Minggu bengkak-bengkak ke gereja. Maaf, ini istilahnya, ngerti toh? Nah, sudah begitu senyum, mau ke gereja ini senyum, lu senyum mau dipaksa. Ngerti? Kenapa suruh senyum? Nah, dilihat orang. Nah, itulah kemunafikan, saudara. Akhirnya siapa yang kita bawa ke gereja? Setan kabeh. Betul nggak? Karena dari rumah kita nggak pernah beres. Ngeri, saudara. Firman ini luar biasa. Maka itu ayo kita berdamai. Sudahlah, salah itu wajar. Kok nggak amin? Saya beri bukti 3, 1. Ada nggak orang nggak pernah salah? Ada orang mati. Maaf ya, nggak ada orang nggak pernah salah. Hari ini kita bisa salah tidak?
Walaupun tidak mau, kita masih bisa salah. Besok bisa salah tidak? Kemungkinan bisa. Nah, kalau kita sadar pernah salah, hari ini bisa salah, dan besok akan salah lagi. Jahat kalau kita nuntut pasangan kita tidak boleh bersalah. Betul? Jahat. Maka itu kalau pasangan kita bersalah, langsung ngomong, kok sama ya? Sudah beres. Amin. Jadi nggak nuntut. Kenapa kamu salah? Loh, saya nggak senang belajar filsafat Jawa. Orang Jawa itu punya filsafat yang indah. Salah satunya begini: untuk membuktikan orang itu bisa salah dan dia nggak, kalau dia ngotot nggak pernah salah, tunggu waktu ngentut. Itu falsafah Jawa. Jadi gini, orang Jawa berkata, selama kamu masih bisa kentut, berarti itu masih bisa, itu artinya kamu sedang berbuat salah. Jadi kalau ada orang ingin menikah dengan yang gak bisa kentut, menikahlah dengan golean. Manegen boneka itu loh. Betul, itu gak bisa kentut, gak bisa salah. Maka itu kalau ada suami istri ngotot, pokoknya gue gak salah, entah nono ngentute kapan, ya segitu aja. Begitu dut, nah kowe itu loh saudara. Semua kita bisa salah, amin. Kita pernah salah. Maka itu gak usah nuntut orang lain gak salah. Berdamailah. Surga ada di keluarga kita. Anak-anak akan bahagia semuanya kalau begitu. Menyenangkan, hidup bahagia. Seperti bisa ribut, bisa, tapi cepat berdamai. Surga di dunia bukan? Waduh, kalau begitu tuh tidur enak, kerja juga enak, apa-apa enak. Karena ada perdamaian di antara kita semua, dan anak-anak akan menikmati itu. Maka kesimpulan dua ayat itu, takhta surga bukan di gereja, tapi di keluarga. Betul? Karena janji Yesus untuk hadir bukan di gereja dulu, tapi di keluarga. Aku ada di tengah-tengah kalian. Jadi kalau keluarga ada Yesus, kemana-mana kita membawa surga. Begitu surga kita bawa kemana-mana, hadiratnya itu luar biasa. Sukacita, anak-anak sehat semuanya, tidurnya enak, saudara, anak-anak kita nggak bermasalah. Maka itu suami istri, ayolah hari ini kita ambil putusan untuk berdamai dengan keadaan apapun juga. Amin. Ayat yang terakhir, supaya ini memperlengkapi kita sungguh-sungguh menjadi keluarga yang menghadirkan Yesus di tengah-tengah dunia ini, supaya banyak orang dipulihkan lewat kita semuanya. Injil Matius, kita lihat Injil Matius sekali lagi. Penting sekali kita mempelajari ini. Injil Matius pasal yang ke-10. Ayat yang ke bentar. Ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-31. Ketika semuanya aman, kita bisa berdamai. Saya menemukan kebenaran ini. Saya ulangi, ketika semuanya aman, gak ada keributan, gak ada apa-apa, ternyata iblis tetap tidak rela membuat rumah tangga kita aman. Lalu hal kecil dia masukkan ke keluarga kita. Khawatir. Catat, ketika suami istri khawatir, khawatir itu berat atau ringan? Berat juga. Khawatir itu membuat orang gak bisa tidur, betul tidak? Khawatir itu membuat orang sakit mah. Khawatir itu membuat orang gak bisa makan enak. Nah, kalau salah satu dari suami istri ini khawatir, yang gak khawatir kena imbasnya enggak? Coba jawab, kena imbasnya tidak? Imbasnya baik atau jelek? Jelek. Khawatir yang diteruskan dalam suatu pernikahan
akan mengakibatkan saling nyalakan. Renungkan, iya atau tidak? Pelan-pelan saya ngomongnya. Kalau salah satu dari dua orang yang namanya papa mama ini khawatir, maka dampaknya itu ngeri, akan jadi saling nyalakan. Biasa gini lah, lihat toh, kan bener toh, itu gara-gara kamu. Coba waktu itu kamu nurut aku. Saya tanya, kalau ada kata kalimat seperti itu, pasangannya terima nggak dikatakan seperti itu? Terima tidak? Enggak. Nah, ribut sudah. Saya baca dulu. Dan janganlah, saya bilang ayat berapa tadi? 29, oke. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, murah artinya. Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut atau khawatir, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saya akan uraikan ayat 30. Bawalah pulang firman ini dan hiduplah sebagai pemenang. Saudara, maaf saya ngomong, di dunia ini kira-kira mungkin gak sih ada orang buat mesin ngitung rambut? Nggak, saya tanya kok cepet jawaban. Ada enggak? Enggak ada. Kalau toh ada orang payu, siapa nunggu mesin ngitung rambut? Betul? Lu atau tidak? Tidak ada program komputer pun yang punya program ngitung rambut. Enggak mungkin, saudara. Yang kedua, Papa di surga itu bukan pengangguran ngitungi rambut di kepala kita. Lalu mengapa dia berfirman, rambut di kepalamu pun aku tahu jumlahnya? Kalau ayat lain menuliskan seperti itu, gugur satu saja Tuhan tahu. Artinya begini loh, yang terkecil aja Papa tahu jumlahnya, dan Papa perhitungkan. Masa yang besar-besar nggak tahu? Ngerti maksud ayat ini? Maka itu suami istri, kekhawatiran yang menyebabkan seringkali suami istri tidak sepakat. Jawab ya atau tidak? Sering kita nggak sepakat, saling nyalakan. Hari ini semua kekhawatiran keluarga kita stop. Katakan ada Papa di surga yang baik. Jangan takut. Maaf, jangan marah. Antara suami dengan istri, antara Papa dengan Mama, yang lebih banyak khawatir yang mana? Maaf. Ayo, Mama. Istri lebih sering khawatir. Maka itu istri hari-hari ini, ayo, jangan suka nyanyi fals ke suamimu. Kawin 44 tahun, kalung imitasi terus. Maksudnya apa? Maaf saya ngomongin. Terus maunya minta apa? Rantai sepur. Saudara, sudahlah, jangan khawatir untuk apa saja dalam hidup ini, karena ada Papa di surga yang sangat baik buat kita semua. Maka kalau kekhawatiran pun iblis masukkan ke pernikahan kita dan kita bisa tolak dengan firman Tuhan, maka iblis gak bisa menyerang rumah tangga kita. Begitu ada kekhawatiran, kita dua sehati, ayo berlutut di hadapan Tuhan. Ada Papa yang baik yang bisa memelihara kita semua. Lalu di situ kita pelan-pelan mikir bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Kalau dua-dua ngomongnya manis-manis, baik-baik, nggak bentak-bentak, enak nggak mutusi semua persoalan? Enak. Kalau cuma perkara kecil, bengok-bengok, wah teriak-teriak, saudara, setan masuk ke rumah tangga kita. Sekali lagi anak-anak jadi korban. Mereka stres, kasihan anak-anak. Jadi untuk apa saja ada Papa di surga. Amin. Untuk apa saja ada Papa di surga. Maka itu dalam hidup ini bergantunglah penuh kepada Dia.
Ayat terakhir Matius 6. Matius pasal yang ke-6. Ini terakhir tenanan. Saya ngomong terakhir kok diguyu. Mau saya lihat jam, diam saja. Matius 6. Ya. Ayat 32. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Akan tetapi siapa? Aduh, saya suka. Akan tetapi siapa? Bapa di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Apa semua itu? Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Nah, semua itu tadi, makan, minum, pakai, itu dicari oleh bangsa-bangsa kafir yang tidak kenal Bapa. Kalau kita kenal nggak? Kenal. Nah, kalau kita kenal Bapa di surga, ikut cari enggak? Enggak. Karena Bapa sudah sediakan. Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ya wes, dia tahu kok. Amin. Tetapi untuk kita, ayat 33, carilah dulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka berapa hal? Semuanya itu apa tadi? Makan, minum, pakai akan diapakan? Ditambahkan kepadamu. Saya tanya, apa bedanya diberikan dan ditambahkan? Cepetan. Nah, ditambahkan kita sudah punya sesuatu duluan. Apa bahasa bisnis? Bonus. Ternyata yang dikuatiri oleh bangsa-bangsa di dunia itu cuma bonus buat papa kita. Kok nggak amin? Bonus. Oke, saya cepat-cepat aja. Tapi orang Pekalongan hebat tuh. Dari jam 8 sampai jam 4:30 masih betah di sini. Tepuk tangan buat diri sendiri. Orang Pekalongan hebat. Luar biasa. Nah, jadi begini saudara. Bonus. Siapa pernah beli rinso bonus gelas? Beli kopi bonus piring, pernah? Beli motor bonus jaket. Nah, artinya begini, kalau saudara mau cari bonusnya, jangan nggak beli apa-apanya. Saya cuma minta piringnya, ngawur aja. Maka itu begini, apa-apanya itu adalah kerajaan surga. Tetapi carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Kalau kita punya itu, baru bonusnya diberi. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Wih, kata semuanya itu luar biasa. Apa itu kerajaan surga? Roma 14 ayat 17. Damai sejahtera, kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Jadi surga itu isinya kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Maka itu kalau bangun pagi begitu melek, jangan mikir duit. Begitu melek langsung mikir surga. Cari kebenaran, itulah firman. Belum dijemput, Vin? Cari damai sejahtera, cari sukacita. Awas ya. Siapa yang hobinya begini, angger tangi turu mesti ngamuk. Ada enggak? Banyak. Begitu melek mata buka pintu, kenapa belum nyapu? Ini kok lampu gak dimatikan, kenapa? Ini kenapa terus no? Oh, no, singgung alasan ngiribut. Nah, berarti orang itu cari neraka pagi-pagi sudah, bukan surga lagi. Tapi kalau dari pagi ada kebenaran, renungkan firman, ada damai sejahtera, itulah Yesus. Ada sukacita oleh Roh Kudus. Sepanjang hari itu, saudara ke pasar, saudara ke sekolah, saudara ke kampus, saudara ke pabrik, saudara ke kantor, bawa surga enggak? Amin. Lalu kalau orang-orang ketemu saudara, sukacita enggak? Nah, coba pulang pagi-pagi cari neraka. Begitu ke kantor, ke pasar, kemana, wih, muka ini weleknya luar biasa. Sudah elek tambah welek, saudara. Aduh, maaf, karena nggak ada surga. Maka itu carilah surga dan kebenaran. Maka sepanjang hari itu usaha lancar, kerjaan baik, belajar tenang, karena hati ini sejahtera. Amin. Nah, itu bonusnya. Gampang bukan? Ayat 34. Sebab itu janganlah kamu apa? Ayo, jangan apa? Khawatir akan
hari besok. Karena hari besok ada apanya, mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya begini, tolong beri saya ukuran kilo berat. Kuatir sehari, beban hidup sehari itu berapa kilo? Ngomong aja, nggak usah takut salah. 10, entengan kalau 10 terlalu ringan. Berapa kilo kira-kira? Hidup itu berat saudara, betul? Berapa kilo? Kuntal kebanyakan lah, 1 kuintal. Iya, nggak apa-apa. Ya, saya bilang nggak apa-apa kok nyebut. Oke, saya ambil aja 30 kilo. Kalau 1 hari kuatir itu beratnya 30 kilo. Biasanya orang kuatir itu untuk berapa hari ke depan? Ayo cepat ngitung, cepat ayo. Bisa 2 bulan ke depan. Betul? Misalnya mau menikah 2016, kuatirnya dari sekarang. Kan goblok. Masih jauh. Lo betul tidak mau, jangan marah saya ngomong ini. Bayangkan kalau kuatir sehari itu 30 kilo, lalu 2 bulan dirasakan sekarang, kalikan 60 kali 30 itu berapa ton? 1.800 kilo. Jadi 1,8 ton. Apa ora gepeng-peng nikul kayak gitu itu sudah. Ngerti logikanya ini? Inilah firman Tuhan. Kalau Tuhan Yesus berkata yang hari ini cukup hari ini, ya sudah, besok ada lagi. Besok 30 kilo lagi. Yang hari ini 30 kilo selesaikan dulu. Coba borong kabeh. Maka itu banyak orang Kristen hidupnya penuh penderitaan karena nggak ngerti konsep ini. Nah, kalau yang suami selalu khawatir, istri, anak-anak jadi korban. Kalau mama khawatir terus, suami dan anak-anak jadi nggak tenang. Maka itu jangan izinkan ketidaksepakatan merusak pernikahan kita. Apa-apa dipikul bersama, berdoa bersama, hadir bersama. Papa menjanjikan apapun yang kamu minta aku berikan. Itu luar biasa asal sepakat. Tuhan memberkati kita semuanya.